Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yastin Parung dengan NIM 20050016010 dari kelas A Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan preparat dengan metode parafin blok. Yang pertama yaitu tahapan fiksatif, merupakan tahapan pemeriksaan histologis yang bertujuan untuk mempertahankan struktur sel seperti aslinya. Adapun tahapannya yaitu siapkan botol plakon yang berisi larutan fiksatif. Kemudian diambil jaringan yang akan dibuat sediaan, lalu dipotong kurang lebih 1 cm. Selanjutnya, jaringan yang telah dipotong dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi garam fisiologi. Kemudian, jaringan dimasukkan ke dalam botol plakon, lalu ditutup rapat dan direndam selama kurang lebih 24 jam untuk larutan jaringan otot dan 5-6 jam untuk jaringan lunak. Tahapan kedua yaitu tahapan dehidrasi, merupakan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat di dalam jaringan. Langkah-langkah pada tahapan ini yaitu larutan fiksatif dibuang, kemudian jaringan dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat dengan konsentrasi 70%, 80%, dan 90% secara bergantian selama 3x30 menit. Lalu, jaringan dipindahkan ke dalam larutan 95% dan direndam selama 2x30 menit. Langkah terakhir yaitu jaringan dipindahkan ke dalam larutan alkohol absolut dan direndam selama kurang lebih 1x30 menit. Tahapan yang ketiga yaitu tahap clearing, yang merupakan tahapan yang bertujuan untuk mencernihkan jaringan dari berbagai komponen biokimia yang dapat menghambat pewarnaan sediaan. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu jaringan diambil dan dikeringkan dengan tisu. Lalu kemudian jaringan dimasukkan ke dalam botol clearing yang berisi toluol dan direndam selama kurang lebih 24 jam. Tahap yang keempat yaitu tahap infiltrasi, yang merupakan proses penyusupan parafin ke dalam rongga-rongga sel atau jaringan. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu larutan toluol dipanaskan pada suhu di bawah 65 derajat Celcius. Kemudian jaringan hasil clearing diambil dan dipotong kurang lebih 0,5 cm secara melintang. Selanjutnya, jaringan dimasukkan ke dalam blok, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah berisi toluol dan parafin dengan perbandingan 1:1. Langkah terakhir yaitu gelas kimia dimasukkan ke dalam inkubator 30 menit, lalu larutan dimasukkan ke dalam larutan parafin 1, 2, dan 3. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan embedding, yang merupakan pembenaman atau penamaan potongan jaringan dalam blok parafin. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu buat kotak untuk memasukkan jaringan. Lalu, larutan parafin dituang ke dalam kotak yang telah disediakan. Selanjutnya, jaringan dimasukkan ke dalam kotak yang telah berisi parafin. Yang keenam yaitu tahap sectioning, yang merupakan proses pemotongan jaringan dalam blok parafin menjadi pita-pita dengan menggunakan mikrotom putar. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu parafin dipotong dengan menggunakan mikrotom pada ketebalan 8 nanomikro. Selanjutnya, hasil potongan akan berbentuk pita panjang. Tahap selanjutnya yaitu tahap affixing, yang merupakan
proses penempelan kapes pada permukaan objek gelas. Adapun langkah-langkah pada tahap ini yaitu siapkan albumin Mayer dan gliserin dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, diteteskan dan diratakan albumin Mayer dan gliserin tadi pada kaca objek yang akan digunakan. Lalu, irisan jaringan diletakkan ke dalam nampan yang berisi air. Selanjutnya, jaringan diambil dengan kaca objek. Langkah terakhir yaitu jaringan diberi albumin lagi, kemudian diangin-anginkan. Tahap selanjutnya yaitu tahapan staining. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu kaca objek jaringan direndam di dalam larutan silol selama 10 menit. Kemudian, kaca preparat dicelupkan ke dalam beberapa alkohol bertingkat dengan 3 kali celup. Selanjutnya, kaca objek dimasukkan ke dalam pewarnaan hemaktosin eosin sebanyak 5 kali celup, kemudian dibilas dengan air. Lalu, kaca objek dicelupkan ke dalam alkohol bertingkat 30% hingga 70% sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kaca objek dicelupkan ke dalam eosin sebanyak 5 kali, lalu dibilas dengan air. Kemudian, kaca objek dicelup ke dalam alkohol bertingkat 30% hingga 90% sebanyak 3 kali, lalu dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya, kaca objek direndam di dalam larutan silol selama 10 menit, kemudian dikeringkan. Tahap ke-9 yaitu tahap mouncing. Adapun langkah-langkah pada tahapan ini yaitu disiapkan kanada balsam, kemudian diberikan secukupnya pada kaca objek yang telah dikeringkan. Lalu kemudian ditutup pelan-pelan dengan menggunakan cover glass. Tahap yang terakhir yaitu tahap labeling, yang merupakan proses pemberian label atau keterangan pada sediaan yang dapat berupa laboratorium penghasil, bahan sediaan, asal jaringan, arah potongan, dan jenis pewarnaan.